Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki mengharuskan Kaisar Hirohito untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigo, Vietnam. Saudara Soekarno-Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan dari Jepang ingin menyampaikan sesuatu hal, di mana Jepang akan menyerahkan kemerdekaan terhadap Indonesia dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamarkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Akan tetapi, pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945 paling cepat. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus mundur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca, hatinya takkan It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this... Bang sudah kalah. Ini artinya Indonesia sudah merdeka. Ya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus segera tahu ini. Harus segera memberitahu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua.
saya mendengar dari berita BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti telah terjadi kekosongan-kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, kalau begitu saya, Darwis, Wikana, dan Saleh akan menemui Bung Karno untuk membahas hal ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk memerintahkan pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu beliau. Ya, Kang Mas ada. Ngomong-ngomong, ada apa kalian datang kemari? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Kebetulan golongan tua sedang berada di dalam. Terima kasih, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar dari berita BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari ingin mendesak Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah bersekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap bersikeras memproklamasikan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan Indonesia. Benar kata Bung Karno. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, dan kemerdekaan seharusnya diusahakan oleh rakyatnya sendiri, bukan pemberian oleh bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI ini dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu, kami akan menunggu di luar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibahas kembali pada sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nantinya jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal itu akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Oke, baiklah kalau begitu. Kami mundurkan diri. Tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Hatta kita asingkan ke Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno Hatta? Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat dan kita bujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sundako Subeno selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok untuk hal ini. Assalamualaikum. Salam. Ada apa Singgi? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Yao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Ya, sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Yao Kisong. Kalau begitu, bagaimana jika Sudanko Singgih yang memimpin operasi ini demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu? Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 gimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 04.00, rombongan pemuda bersama pengamanan dari Peta menculik Mohatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Sukarni dan Darwislah yang menculik Mohatta di kediamannya, sedangkan Khairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Dan mengapa kita harus pergi? Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat sudah menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Pak? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian.
Bu, pemuda-pemuda ini mau membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, kau sudah di sini? Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Sukani, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya pada kabar itu, Kandi? Jepang sudah pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita menerima hadiah dari Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Sudahlah Sukani, biarkan Bung Hatta dan Bung Karno beristirahat. Kita bahas lagi nanti. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena pada tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 08.00 pagi. Mohatta, Mohatta. Soekarno. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok. Baiklah, mereka ada di Rengas Dengklok. Anda akan diantar oleh Yusuf Kunto. Jangan Bu, mari saya antar. Terima kasih. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Saleh yang sedang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun lari ke dalam untuk memberitahukannya kepada yang lain. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo, dia sepertinya ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Saya ingin bertemu dengan mereka. Sidang PPKI dibatalkan karena tidak ada mereka. Jadi saya kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak bawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baik, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu memang benar adanya? Ya benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Dengarlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji dengan taruhan nyawa saya akan mengantar mereka pulang. Apa Anda bisa memegang janjian? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tunggu, Mr. Subarjo. Ada apa sebenarnya? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 pagi. Kami harus bekerja kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Carakapatila. Itu memakan banyak waktu.
Kami khawatir harus bekerja seharian untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar cepat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Saya yang bertanggung jawab, tembaklah mati saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 23.00 Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita membahas proklamasi di rumahnya Laksana Maida. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku masih mau mengantarkan anak dan istriku pulang. Baiklah, Bu. Mari kita akan mengatakan Anda. Pada 17 Agustus 1945, setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya akan menjamin keselamatan Anda berdua di rumah saya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan saya akan beristirahat. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah lama berada di sini? Ya, Bung. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya, dalam proklamasi ini kita harus cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya, saya setuju dengan pendapat Ahmad Subarjo. Saya juga ingin menambahkan pernyataan tentang pengalihan kekuasaan juga harus dicantumkan. Ya, tentu saja. Kita harus pikirkan kalimat ini dengan pas. Bagaimana jika kalimat kedua bunyinya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Tentu saja kita perlu menambahkan tanggal pembuatan dan pembuat teks tersebut. Ya, saya setuju. Kita tulis saja tanggalnya 17 Agustus 1945. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya setuju. Tapi, bagaimana dengan Bung Hatta? Baik, dengan senang hati. Baiklah jika Bung Hatta setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Bagaimana pada hari ini? Jumat Legi 17 Agustus. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan sebuah bendera. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju. Tempat itu dapat memicu sebuah bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik kita laksanakan di rumah saya saja. Saya setuju. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik,
beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Silakan Bu, tanda tangan dulu. Baik. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pukul 10.00 akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, sebelum proklamasi dilaksanakan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di saat-saat yang membuat pikiran ini terkuras. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bung. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menugaskan Trimurti untuk mengibarkan bendera. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih pasca proklamasi sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh Latif dan Suhud untuk mengibarkan bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tak ada henti-hentinya. Di dalam Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Berhenti. Gerak. Di sana